Kabar bahagia datang dari selebritas Inara Rusli yang akhirnya berhasil menemui buah hatinya setelah sekian lama mengalami hambatan komunikasi yang cukup pelik. Pertemuan yang penuh emosional ini dapat terlaksana berkat bantuan dan mediasi intensif yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak. Langkah ini dinilai sebagai titik balik yang sangat positif dalam memperbaiki hubungan yang sempat menegang antara Inara dan mantan suaminya, Virgaun. Ketua Komnas Perlindungan Anak, Agustinus Sirait, memberikan konfirmasi resmi terkait keberhasilan upaya mediasi awal tersebut kepada awak media. Melalui pesan singkat yang dikirimkan pada Minggu 15 Februari 2026, Agustinus mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran proses pertemuan yang telah dinantikan banyak pihak. Ia menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan oleh lembaganya telah membuahkan hasil awal yang sangat signifikan bagi kepentingan terbaik anak-anak. Agustinus menekankan bahwa momen pertemuan ini sangat krusial agar semua pihak yang terlibat bisa merasakan kebahagiaan yang tulus, terutama di tengah masa liburan. Menurutnya, pertemuan ini bertujuan untuk membantu baik Inara maupun Virgaun melupakan sejenak kerumitan konflik hukum yang terjadi di masa lalu. Dengan demikian, mereka bisa lebih fokus menikmati hidup dan memprioritaskan kesehatan mental serta kesejahteraan anak-anak mereka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan hangat antara Inara dan anak-anaknya tersebut berlangsung di apartemen milik Virgaun dengan suasana yang kondusif. Pemilihan lokasi ini menunjukkan adanya sikap kooperatif yang baik dari pihak Virgaun dalam menyambut upaya mediasi yang disarankan oleh Komnas Perlindungan Anak. Hal ini diharapkan menjadi sinyal kuat bahwa kedua belah pihak mulai menurunkan ego masing-masing demi kebaikan bersama dan masa depan anak. Pihak Komnas Anak juga mencatat dengan seksama bahwa beberapa poin rekomendasi yang mereka berikan telah mulai dijalankan oleh Inara dan Virgaun. Agustinus meyakini bahwa jauh di lubuk hati mereka, keduanya adalah sosok orang tua yang sangat mencintai dan peduli terhadap buah hati mereka. Kepedulian alami itulah yang menjadi modal utama dalam mencairkan suasana komunikasi yang sebelumnya sempat membeku dan penuh hambatan. Sebagai tindak lanjut dari keberhasilan pertemuan awal ini, Komnas Perlindungan Anak berencana untuk segera menjadwalkan pertemuan lanjutan yang lebih formal. Pertemuan tersebut dijadwalkan akan dilakukan segera setelah masa liburan panjang berakhir, untuk membahas poin-poin yang lebih teknis. Tujuannya adalah untuk mendiskusikan langkah-langkah konkret berikutnya agar pola asuh bersama atau co-parenting dapat berjalan dengan stabil. Dalam agenda pertemuan minggu depan, pihak komisi akan mengundang Inara dan Virgaun secara resmi untuk duduk bersama kembali. Agendanya adalah menyusun poin-poin kesepakatan tertulis yang akan menjadi panduan bagi kedua orang tua tersebut dalam berinteraksi dengan anak. Mediasi lanjutan ini diharapkan dapat menghasilkan komitmen yang jelas dan mengikat secara moral bagi kedua belah pihak. Kesepakatan tertulis ini menjadi sangat krusial, mengingat sejarah konflik panjang dan melelahkan yang pernah mereka lalui sejak memutuskan untuk bercerai. Tanpa adanya aturan main yang jelas, dikhawatirkan gesekan lama bisa muncul kembali dan berdampak buruk pada psikis anak-anak. Oleh karena itu, Komnas Anak bertindak sebagai jembatan yang menjaga agar komunikasi tetap pada koridor yang sehat. Sebelumnya, polemik akses anak ini kembali mencuat ke publik setelah Inara Rusli melayangkan pengaduan resmi kepada Komnas Perlindungan Anak beberapa waktu lalu. Dalam laporan tersebut, Inara dengan sedih mengeluhkan bahwa akses komunikasinya dengan anak-anak seolah ditutup rapat oleh pihak Virgaun. Situasi tersebut sempat memicu kekhawatiran besar mengenai dampak psikologis bagi anak-anak yang terpaksa terpisah dari sosok ibunya. Padahal secara hukum formal, Inara Rusli sebenarnya telah mengantongi hak asuh anak berdasarkan putusan inkrah dari Pengadilan Agama. Hak tersebut seharusnya memberikan keleluasaan penuh bagi Inara untuk merawat dan menemui buah hatinya tanpa perlu adanya izin yang berbelit-belit. Namun fakta di lapangan seringkali berbeda, sehingga memerlukan campur tangan lembaga negara untuk menegakkan hak tersebut. Kendala-kendala di lapangan inilah yang membuat hak asuh yang dimenangkan Inara sulit terrealisasi dengan mulus dalam kehidupan sehari-hari. Konflik personal antara orang tua seringkali menjadi penghalang utama bagi pelaksanaan putusan pengadilan. Inilah alasan utama mengapa akhirnya diperlukan peran pihak ketiga yang netral seperti Komnas Perlindungan Anak untuk menengahi.
Firgaun sendiri telah menunjukkan itikat baik dengan mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Ia bersedia mengikuti proses klarifikasi yang berujung pada kesepakatan untuk menjalani proses mediasi ini secara terbuka. Langkah kooperatif ini dipuji oleh banyak pihak sebagai bentuk kedewasaan dalam menghadapi sengketa pengasuhan anak. Sebagai informasi tambahan bagi publik, pasangan selebritas ini telah resmi mengakhiri ikatan pernikahan mereka pada 10 November 2023 silam. Meskipun status pernikahan mereka sudah lama berakhir, dinamika pasca perceraian ternyata masih menyisakan bara konflik yang cukup besar, terutama mengenai pembagian waktu dan cara berkomunikasi yang efektif demi kebaikan mental sang buah hati. Komnas Perlindungan Anak menegaskan bahwa fokus utama mereka bukanlah pada masalah pribadi orang tua, melainkan pada pemenuhan hak-hak dasar anak. Setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya, meskipun mereka tidak lagi tinggal dalam satu atap yang sama. Lembaga ini berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tercipta lingkungan yang stabil bagi pertumbuhan anak-anak. Dengan terlaksananya mediasi awal yang sukses ini, harapan akan berakhirnya perseteruan antara Inara Rusli dan Firgaun pun semakin menguat. Publik berharap agar kedua publik figur ini dapat menjadi contoh bagi pasangan lain dalam hal mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi. Masa depan yang tenang bagi anak-anak mereka kini menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan bersama.